Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal topik yang kayaknya relevan buat semua orang deh. Cinta dan hubungan. Tapi bukan cuma soal romansa aja ya. Kita juga bahas soal pemahaman diri. Terus gimana sih caranya bangun koneksi yang benar-benar punya arti? Nah, kita udah kumpulin nih intisari dari pemikiran beberapa pakar hubungan. Terapis, penulis keren, ada Stephen Speaks, Lori Gottlieb, Dr. Joe Dispenza, Matthew Hesse, James Corden, sama Radhi Devlukiashetty juga. Ini semua dari wawancara mendalam sama mereka. Jadi, tujuan kita hari ini yaitu menyaring kebijaksanaan mereka biar Anda, para pendengar, bisa lebih pede dan jernih lah waktu navigasi dunia hubungan yang kadang suka bikin bingung ini. Oke, mari kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama nih yang sering banget muncul. Gimana sih cara bedain hubungan yang cuma buang-buang waktu atau yang cuma kayak, wah, chemistry-nya dapat banget. Tapi ternyata bukan koneksi beneran. Stephen Speaks itu nekankan pentingnya jujur sama diri sendiri kan. Pondasinya kuat nggak sih gitu? Iya, bener banget. Itu langkah awal yang krusial ya. Coba deh perhatiin tanda-tandanya. Misalnya kalau salah satu atau dua-duanya males gitu komunikasi terbuka. Atau nggak ada kemauan buat benerin masalah kalau lagi ada konflik. Atau tujuan hidupnya beda banget. Intuisi kita, apalagi perempuan ya, seringnya udah ngasih sinyal dari awal loh. Nah, penting banget bedain ini dari sekedar kimiawi. Yang rasa nyambung di awal itu yang seru, tapi kadang masih di permukaan aja. Koneksi sejati itu lebih dalam. Ada kesamaan nilai, tujuan, dan yang penting, Anda bisa jadi diri sendiri 100%. Jangan takut nanya yang dalam-dalam cuma gara-gara takut ngerusak fantasi awal. Iya bener juga. Jangan takut nanya ya. Oke, ngomongin soal fondasi kuat, gimana kalau ada yang lagi single nih, terus ngerasa, aduh, kok gue ketinggalannya dibanding yang lain? Lori Gottlieb punya pandangan menarik soal ini. Katanya, Anda tuh nggak ketinggalan kalau lagi ngerjain PR. Maksudnya, lagi refleksi diri, lagi coba paham pola hubungan di masa lalu. Nah, itu dia, perspektif yang bikin lega kan? Ngerjain PR ini ya artinya kita coba gali kenapa sih pola tertentu tuh kok kayaknya keulang terus di hubungan kita. Kita ini sering loh tanpa sadar tertarik sama urusan yang belum selesai dari masa lalu. Mungkin dari keluarga atau hubungan sebelumnya. Paham soal ini tuh langkah pertama buat nalik hubungan yang lebih sehat ke depannya. Dan fokusnya bukan cuma masa lalu aja, tapi justru di masa kini. Gimana Anda dan pasangan atau calon pasangan nanggapin konflik sekarang? Itu indikator kuat loh. Ini nyambung ke konsep rupture and repair, keretakan dan perbaikan, kemampuan buat nyambung lagi, benerin lagi hubungan setelah ada gesekan atau argumen. Misalnya bisa ngobrol tenang lagi setelah debat panas. Wah, rupture and repair menarik banget. Oke, jadi setelah kita paham soal urusan yang belum selesai dari Gottlieb tadi, terus Dr. Joe Dispenza kayak ngasih langkah selanjutnya ya. Gimana caranya kita bisa secara aktif gitu, mutusin siklus lama itu dan mulai narik hubungan yang kita mau, yang lebih pas. Tepat sekali. Dispenza itu ngajak kita buat bertransformasi dari dalam. Jadilah pribadi yang Anda pengen tarik ke hidup Anda. Tingkatin rasa layak dalam diri. Dan kuncinya tuh ada di emosi. Coba rasakan. Bener-bener rasakan emosi positifnya, senengnya, cintanya, syukurnya. Seolah-olah Anda udah ada di hubungan impian itu. Rasain sekarang, sebelum kejadian beneran. Soalnya kalau kita beroperasi dari rasa kurang, ya kita bakal terus nyari dari posisi kurang juga. Nggak akan ketemu. Dan yang penting juga nih, lepaskan keterikatan sama hasil yang spesifik. Jangan maksain harus kejadian dengan cara A atau di waktu B. Lepasin aja. Oke. Jadi fokusnya menjadi orangnya, bukan mencari orangnya ya. Ini kayaknya nyambung banget sama Matthew Hesse nih, yang nantang ide soal the one atau nyari sosok yang sempurna gitu. Iya, persis. Huse bilang, mending fokus ke bahan baku yang pas dalam hubungan. Kayak nilai-nilai inti, kebaikan, rasa hormat, support, terus komitmen bareng buat ngebangun sesuatu yang luar biasa. Bukan sibuk nemuin orang yang udah jadi sempurna. Nggak ada soalnya. Dia juga ngingetin soal jebakan ego, tahu kan? Terlalu fokus ke penampilan lah, status lah, yang bikin kita kayak nggak pernah puas, nyari optimasi terus. Nah, dia juga bongkar tuh narasi orangnya sih tepat, tapi waktunya salah. Menurut dia, kalau seseorang nggak secara sadar dan konsisten milih Anda, yaitu bukan fondasi yang sehat buat hubungan. Simple aja. Dalam dia.
Tapi kan, ya namanya hubungan nggak selalu berhasil dibangun atau bertahan lama. Ini bawa kita ke aspek lain yang juga penting, melepaskan. James Corden punya analogi bagus nih katanya. Iya, analogi balonnya itu loh. Kena banget. Dia bilang kalau kita pegang balon kencang banget karena takut hilang, balonnya malah jadi layu, kempes. Tapi kalau dilepasin, ya emang awalnya takut, tapi itu justru bisa ngasih ruang buat sesuatu yang baru, yang mungkin lebih ajaib. Patah hati pun katanya bisa jadi guru yang baik loh. Ngajarin kita soal lembutnya cinta dan ngasih kesempatan buat cinta lagi, tapi kali ini bawa pelajaran dari sebelumnya. Belajar dari patah hati ya. Oke. Nah, setelah kita mungkin melepaskan, atau justru saat lagi ngejaga hubungan yang udah ada, Radhi Devlokiashetty ngingetin soal praktik sehari-hari nih. Kualitas waktu dan niat. Betul. Hadir sepenuhnya pas lagi interaksi, walaupun cuma sebentar, itu seringkali jauh lebih berarti daripada barengan lama tapi pikiran kemana-mana, sambil main HP misalnya. Radi juga ngajak kita cek niat kita waktu kita bantu pasangan. Ini beneran tulus peduli atau ada udang di balik batu. Misalnya, kita bantu biar kita ngerasa dibutuhin, ngerasa penting, atau buat ngisi kekosongan di diri kita sendiri. Jaga diri sambil tetap mencintai itu penting banget keseimbangannya. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, dari semua pakar tadi, kayaknya tema yang muncul terus tuh soal pentingnya kesadaran diri. Ya kan? Terus pertumbuhan pribadi, niat yang jelas dalam hubungan, hadir sepenuhnya pas lagi sama pasangan, kemampuan buat melepaskan kalau emang harus, dan yang paling penting nih kayaknya, menjadi versi diri yang kita inginkan ada dalam sebuah hubungan. Yang akhirnya nanti ngebentuk kualitas hubungan yang kita tarik dan kita bangun bareng-bareng. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat tadi kita bahas pentingnya rupture and repair ya, keretakan dan perbaikan, gimana kalau Anda coba secara sadar gitu, mulai ngelihat setiap konflik kecil, nggak cuma sama pasangan romantis ya, tapi bisa juga sama teman, keluarga, atau rekan kerja, sebagai kesempatan. Kesempatan buat latihan memperbaiki hubungan itu, bukan cuma sekedar menghindari keretakan. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dalam dinamika hubungan-hubungan Anda? Coba direnungkan.